Tes tes dicoba 1 2 3. Semangat pagi teman-teman semuanya. Ada yang sudah online belum? Halo. Saya tak coba cek dulu juga ya. Wis. Terima kasih Pak Munir Hadi Murtana, Pak Komandan sudah live. Semangat pagi Pak. Siapa lagi nih yang online nih? Sekretariat FKS. Saya baru cek juga Pak. Suaranya bagaimana? Tes dicoba 1 2 3. Ya, semangat pagi Mbak Ani Rahayu. Ini saya sudah ditonton oleh Pak Komandan ini. Semangat pagi teman-teman semua. Mohon maaf nih, semangat pagi Mbak Vina Arsila Setiawan nih. Mohon maaf nih, agak terlambat tadi. Semangat pagi Mbak Septi Hapsari. Semangat pagi Mbak. Wah semangat nih pokoknya. Besok kita tunggu di Jogja ya. Semangat pagi Mbak Yohana Nova, Mbak Asih Nasa. Ya, apa namanya? Harusnya tadi kan jadwal saya jam 7:30, tapi karena ada sesuatu hal, saya minta izin ke Pak Komandan dan Pak Admin. Pak, saya tak mundur setengah jam Pak ya. Nah, akhirnya dikasih tambahan 1/4 jam. Jadinya jam 8, 1/4. Selamat pagi Mas Zainal Effendi, Mbak Ati, Muhammad Mahfud Nasa. Duduk sedeku nang ngarep dhewe. Suaranya bagus ya semuanya ya. Nah, ini materi malam ini tuh materi paling asik. Paling asik dan paling mudah saya yang membawakan, karena kan materi kali ini kan bedah kit B, cara membuka starter kit. Jadi cara membuka starter kit nanti itu paling materinya cuma 5 menit selesai. Buka pakai cutter set selesai ya kan. Selamat pagi Mbak Marwatin Iswatin NCX. Wih, namanya pakai NCX ya, cocok Mbak Jos. Mbak Alfi Nasa, semangat pagi Kalimantan Timur, gimana, aman-aman aja ya, semoga aman semuanya. Kita sapa-sapa dulu, nanti kita mulai jam 20, 3 menit lagi. Mbak Ambar Nasa Jepara, suaranya bagus semua ya, suara jelas semua ya Mbak Alfi ya. Sambil nunggu, nih sudah 12 orang yang live. Materinya cukup sederhana, bedah kit B. Monggo dicolek-colek temennya. Ini saya sudah siapkan kit B. Kebalik ya kalau dari situ ya. Iya, soalnya saya kamera depan sih soalnya. Sudah tak siapkan nih. Nanti apa aja yang bisa kita pelajari dari kit B tadi. Ya, sebentar lagi, monggo colek-colek temennya. Mungkin bisa siap-siap kopi apa teh. Kalau yang belum makan yo makan dulu, tapi nanti ya ketinggalan. Semangat pagi Mas Heri Herianto Nasa. Wis, semangat pagi Pak Jenderalnya, Jenderal Kendal nih. Pokoknya tetap semangat ya Mas. Semangat pagi Mbak Dewi Agustini. Loh, kebalik po yo. Halo. Sebentar. Tadi kepencet jadi kamera depan. Ya,
Suryanti Nasa, semangat pagi Surabaya, Singapura. Oh, ini jauh-jauh dari Singapura nih, Mbak Sri Utami, Singapura hadir, Mbak. Gimana Singapura keadaannya? Aman sentosa ya? Semoga kita tetap sehat semua. Baik, kita mulai aja ya teman-teman ya. Karena sudah juga cukup, sudah malam ini jam 20.20, makanya kita mulai aja materinya. Ini materinya paling cuma nggak nyampe 1 jam, yang penting kita bisa paham semuanya ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, malam ini saya diberi tugas oleh tim FKS untuk membawakan materi tentang bedah kit B. Nah, bedah kit B dan support system. Nah, maka hari ini saya di depan saya ini saya sudah bawa starter kit masih segelan. Nah, kenapa kok di bootcamp kali ini kenapa kok ada materi yang kayak gini? Padahal kan ini kan simpel sekali ya sebenarnya. Kita daftar 200 dapat starter kit, dah selesai. Cuma masalahnya tidak semua distributor itu mau mengerti. Ya cuma buka aja, buka terus dapat produknya, ambil, yang lain tinggalkan gitu. Ya kan? Nah, fungsinya starter kit itu sebenarnya apa sih? Nah, itu makanya dari tim FKS ini tolong dibuka isinya itu apa aja sih. Maksudnya bukan isi di dalamnya buku-buku terus produk-produk, enggak. Maksudnya itu untuk apa? Di fungsinya sebagai apa? Ya kan? Nah, ini kita akan mulai unboxing. Ini kalau anak saya bilang itu unboxing. Unboxing starter kit ya. Ini masih segelan. Nah, apa aja sih yang ada dalam starter kit? Pasti semua yang distributor NASA pasti setiap daftar pasti dapat seperti ini. Seandainya tidak dapat, nah bisa jadi tanda tanya sebenarnya Anda itu distributor NASA atau enggak. Nah, kalau distributor NASA pasti dapat seperti ini. Karena apa? Ini sudah menjadi sebuah paket. Setiap distributor baru daftar 200.000 dapatnya seperti ini. Ya, Sunpro. Wah, kayak gitu aja ya dibahas, Pak. Apa ini? Green Star. Ada lagi Grace Body Crystal, ya kan? Ada starter kit pendaftaran. Ini apa? Formulir pendaftaran. Ada nota. Ada web offline. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu. Ada daftar harga. Ya kan, daftar harga. Kode etik dan peraturan distributor NASA. Marketing plan sama informasi produk. Sama stiker dan kartu anggota sementara. Habis ya. Nah, baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Kalau untuk produk, saya yakin teman-teman pasti sudah tahu apa fungsinya, apa kegunaannya, berapa harganya, ya kan? Jadi ini nggak usah dibahas ya, komplit ya, ini nggak usah dibahas. Ini fungsinya untuk apa? Ini kadang-kadang ya, ada beberapa kali distributor saya atau mungkin distributor kedalaman
itu daftar pertama kali dapat kayak gini, tapi nggak tahu ini tuh buat apa Pak gitu loh. Tapi karena apa namanya upline sponsornya itu tidak mengasih tahu, tidak memberitahu, ya akhirnya ngonggrok ini nggak pernah dipakai itu. Akhirnya di pas konsultasi ke saya, nah dulu kan dapat Green Star tuh Pak. Nah itu fungsinya tuh disemprotkan Pak untuk uji coba, jangan dijual, ini dipakai gitu loh. Fungsinya produk-produk seperti ini itu kalau bisa dipakai supaya apa? Supaya sehat gitu. Nah, yang apa namanya? Kebanyakan ini teman-teman tuh banyak yang dijual gitu. Padahal fungsi sebenarnya kalau bisa jangan dijual, tapi dicoba gitu loh, rasakan manfaatnya seperti apa gitu. Nih, Sunpro untuk kesehatan. Grace untuk bau badan, ya kan? Green Star. Nah, ini biasanya kalau pertanian itu ini dahsyat nih. POC NASA dan hormonik tapi dalam bentuk serbuk. Ini hasilnya luar biasa. Kalau distributor baru itu sarankan ini dipakai. Jangan dijual. Nah, kenapa? Supaya bisa melihat hasilnya gitu loh teman-teman. Sampel produk itu dipakai, jangan dijual. Yes, pokoknya saya bilang jangan dijual. Karena apa? Nanti kalau sudah pakai itu akan tahu hasilnya dan nanti mereka akan cerita itu juga dengan penuh semangat gitu. Pakai aja belum pernah, ya kan? Mau cerita apalagi semangatnya nggak ada. Ya cuma katanya nanti ketemunya. Tapi kalau sudah pernah nyoba, jos mau cerita juga enak. Nah ini kalau orang-orang yang suka agro. Nah, kalau kesehatan ya Sunpro ini gunanya kan banyak sekali ya. Coba. Ini produk sampel harus dicoba. Jadi 200.000 dapat 3 produk. Nah ini supaya distributor baru itu tidak merasa mahal. Nah nanti teman-teman bisa jelaskan, Bapak Ibu bisa jelaskan. Ini loh kamu itu 200.000. 200.000 kamu tuh dapat seperti ini, Anda itu dapat seperti ini, 3 macam produk ini harganya sudah sekitar 150.000. Jadi pendaftaranmu tuh bisa dianggap gratis gitu. Kalau harga konsumen ya bisa lebih dari 200. Jadi distributor baru itu akan merasa, wah ya pendaftaranku ternyata murah gitu. Ya kan? Nah, betul kata Mbak Ayu Darwati Tasa tadi. Dipakai gitu loh. Tapi kebanyakan saya yakin kebanyakan pasti dijual. Ya kan? Ya nggak masalah, nggak ada yang larang, silahkan jual nggak apa-apa, nanti untungnya buat beli dipakai itu nggak masalah. Cuma kalau bisa untuk distributor baru sarankan dicoba. Oke, masuk ya satu ya, produk-produk itu dipakai, jangan dicoba. Terus yang kedua kita akan bahas tentang ini yang paling ini aja dulu. Daftar harga. Ini kelihatannya tuh sepele teman-teman ya. Tadi produk, sekarang daftar harga. Kelihatannya tuh sepele, tapi banyak sekali upline Bapak Ibu itu yang kadang-kadang itu kesel. Saya pun kadang-kadang kalau melihat di grup itu juga kesel. Kenapa? Namanya distributor NASA. Ya kan? Namanya distributor NASA. Daftar dapat starter kit, dapat daftar harga. Kok ya masih tanya sama upline, plan ini harganya berapa itu? Ya kan? Ini tuh daftar harga, monggo makanya dibuka. Ini daftar harga gitu loh. Ya. Masih ada loh teman kadang-kadang apa namanya
di grup tuh, ini harganya berapa. Ya kalau tanya sekali 2 kali aja nggak masalah, tapi yo kalau tanya setiap hari, setiap kali ada pertanyaan terus harganya berapa, yo itu namanya distributor KW nanti, ya distributor KW. Nah, masuk distributor daftar harga aja nggak tahu, ya nggak perlu. Jadi gini, paling gampang nanti kalau kita menawarkan ke calon konsumen, kan ada nih ya, kadang-kadang loh di sana harganya lebih murah ini nih, kasih aja daftar harga ini loh daftar harga resminya. Nah kalau di sana ada harga murah, ya mungkin bisa mungkin palsu, atau mungkin mereka jual tapi tidak amanah, ya kan. Nah tinggal kasihkan ini loh daftar harganya, silahkan dibuka. Bapak butuhnya apa, Moreskin atau NCX, tinggal cari produk di mana ini NCX atau Basfit atau apa, di sini ada semua komplit nih. Seandainya tidak ada, silahkan download di member area yang tadi pagi, yang video yang tadi siang kita upload itu. Silahkan download daftar harganya dan di print, ya kan, di print. Distributor KW itu Mbak Sri Utami tadi bilang distributor KW. Iya, saya bilang distributor KW. Ya karena apa? Distributor sampai nggak tahu harga itu loh. Ya walaupun memang kita tidak menyarankan harus menghafal menghafal semuanya, enggak. Tapi minimal kita itu bawa ini loh, daftar harga seperti itu bawa. Kemana-mana bawa, wong ini juga beratnya itu nggak nyampe berapa kilo lah, saon aja juga nggak ada. Masukkan di tas atau di print itu yang di member area itu, daftar harga konsumen distributor itu, ya kan, di print. Makanya kan kalau makanya kalau distributor nggak punya daftar harga itu distributor KW beneran, ini asli. Kadang-kadang juga kalau ngelihat kayak gitu, piye to iki. Distributor NASA darurat membaca, ini loh dibaca. Di starter itu ada. Terus yang kedua, kalau ini susah, wah Pak bawa segini tuh susah Pak, saya tuh kemana-mana tuh kalau bawa kayak gini ribet. Ya di HP kan ada juga aplikasi ya, ada aplikasi Adobe Reader itu, tinggal download, tinggal cari. Oh ini kita memang menghafalkan letak-letaknya, tapi tetap daftar harga itu wajib kita tahu. Jangan sampai itu Mbak Ani nggak nyampe 1 ons, nggak 1 ons tuh nggak ada, ini kecil banget. Kemana-mana ibu-ibu itu pasti bawa tas, ya kan, masukkan ini daftar harga ke tas. Jadi fungsinya apa? Fungsinya nanti yaitu tadi salah satunya, kalau kita mau menawarkan produk dan ada temen yang mereka itu istilahnya ini harganya mahal loh, ini kan harga sudah sesuai harga konsumen gitu. Harga konsumen ini sudah sesuai. Ya kalau saya menjual di bawah harga konsumen, ya itu berarti kan saya nggak berkah. Berarti saya menyalahi aturan. Dan nanti kalau saya menyalahi aturan, ya nanti saya bisa istilahnya saya bisa dikeluarkan dari NASA. Makanya saya pakai harga ini. Dan ini berarti saya jualnya juga berkah. Nah kalau mau cari yang murah-murah ya sana, nyari yang sana, tapi kan itu nggak berkah. Kalau untuk pengobatan tapi nyarinya dari jalan tidak berkah, juga nggak bakalan sembuh, kan gitu, ya kan. Nah ini senjata teman-teman, senjata ini Bapak Ibu, ini jangan sampai hilang.
atau print-printan. Tapi kalau yang paling paling meyakinkan memang ini. Ini kan sudah bagus, terus ininya juga ada logonya NASA, jadi memang benar-benar meyakinkan daftar harganya. Nah, ya, daftar harga ya. Daftar harga sampai lecek gara-gara keseringan dibuka. Nah, itu nggak masalah, lecek itu nggak masalah. Itu berarti memang sering dibuka. Daripada ini sudah jadi distributor umpamanya setahun tapi ini nggak pernah dibuka, ya kan? Nah, mending dibuka. Udah ya. Daftar harga sudah. Kode etik. Nah, ini buku yang kedua, tadi daftar harga, sekarang kode etik distributor. Kode etik dan peraturan perusahaan. Ini juga jarang distributor mau buka. Saya yakin. Karena apa? Ya batasan-batasan, larangan-larangan, apa aja. Keanggotaan mitra itu seperti apa. Ya kan? Minimal kita sudah buka, kita sudah baca itu peraturan-peraturannya, ya kan? Prinsip kerjanya, ketentuan-ketentuan apa yang tidak diperbolehkan. Nah, seandainya kita bingung bisa tanya ke Aplen. Sampai ngutok, Pak. Nih, ini tolong dibaca teman-teman ya. Kode etik. Yang terbaru itu kita tidak boleh berjualan di marketplace. Nah, itu sebenarnya saya juga masih tanda tanya. Sebenarnya memang untuk sebagai peraturan itu di sini ada tidak boleh larangan berjualan di marketplace itu. Saya belum tahu di sini ada atau enggak. Tapi memang kalau untuk produk-produk pemasaran jaringan, pemasaran langsung itu memang tidak boleh sebenarnya. Cuma kemarin saya sempat nanya-nanya sama orang kantor, boleh jualan di marketplace, yang penting tidak menyalahi aturan. Aturannya apa? Ya harga sesuai dengan harga konsumen. Kan banyak kan yang jualan di marketplace harganya di Crystal Egg harganya 90.000 atau harganya 110 harga distributor kayak gitu. Nah, itu yang tidak boleh dan itu memang sudah ditertibkan oleh kantor NASA. Tapi kalau yang jualan di marketplace kayaknya masih aman sih. Nah, bisa dicoba sambil nanti lihat peraturan-peraturan selanjutnya. Nah, ini salah satunya nanti teman-teman bisa baca nih kode etik dan peraturan perusahaan PT Natural Nusantara. Ya, baca nih. Terus yang ketiga, nih, informasi produk. Nah, sekarang sudah bagus sekali. Ini fungsinya buat apa, Pak? Ya, katalog produk itu juga ya fungsinya sebagai katalog gitu. Ini sebagai sarana kita untuk promosi, teman-teman. Ada nggak yang belum pernah buka ini katalog produk? Atau sudah buka tapi cuma ditaruh begitu aja di meja, atau ya udah buka langsung tinggal aja. Ya, banyak seperti itu. Tapi sebenarnya ini fungsinya untuk apa? Yaitu fungsinya untuk promosi. Nah, kayak triknya Mbak Ismawati ya dulu. Nah, di sini supaya teman-teman itu tidak bingung. Umpamanya ya Cordimun fungsinya untuk apa seperti ini. Nanti dikasih harga pakai label itu, kasih harga konsumen. Jadi konsumen tahu, ini kan belum ada harganya ya kan? Kasih harga. NBP fungsinya untuk apa, ya kan? Fungsi NBP untuk apa? Bentuknya seperti ini. Kegunaannya seperti apa. Nah, nanti dikasih harga di sini. Pakai label itu, label harga, terus harganya berapa. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu supaya
Nanti kalau ada calon prospek atau calon konsumen kita ngelihat ini harganya sekian, mereka langsung tahu harganya sekian, dan kita pun juga tahu ya kan harganya. Nah, di sini sebenarnya udah komplit teman-teman. Produk-produknya, produk kesehatan, produk kecantikan, sabun, Moreskin, La Coco dan lain sebagainya, ini sudah komplit. Nah, inilah katalog senjata untuk teman-teman promosi. Ya kan? Sebagai promosi. Ini bukan untuk cuma dibaca terus dibuang, enggak, atau ditaruh di meja udah, enggak. Ini fungsinya untuk promosi, teman-teman. Ini dikasih nama sama nomor HP. Pinjamkan ke teman-temannya. Ini katalog paling bagus ini. Ada juga sih dari mungkin semoga aja nanti FKS bisa bikin katalog produk sendiri, katalog produk mandiri. Nah, yang isinya juga lebih komplit lagi, semoga nanti bisa terrealisasi. Nah, sebagai sarana teman-teman untuk promosi, ya kan? Ini bagus ini katalognya, dan penjelasannya lebih komplit. Ya. Semua materi mungkin gini, kalau teman-teman iklan di Facebook, teman-teman iklan di marketplace, gunakan kata-kata yang di sini. Ini kata-kata yang di sini, penjelasan di sini itu, ini sudah melalui penyaringan. Maksudnya penyaringan itu sudah benar-benar lulus sensor dari BPOM. Nah, jadi kata-kata di sini itu aman. Kita tinggal baca, kita tulis di status Facebook. Nah, ini aman. Tidak bakalan dikomplain dari BPOM. Karena apa? Nulis kayak gini aja, ini harus izin BPOM. Karena kalau nanti salah, itu tidak bisa keluar. Nah, seperti itu. Ini katalog produk senjata kita untuk bertempur di NASA. Oke. Ketiga nih ya. Tadi produk, yang dua daftar harga, yang ketiga katalog produk. Ya kan? Ini komplit ini. Ini bagus sekali kalau untuk bahan promosi. Kesannya juga elegan kan. Wah, mantap kan, tebal. Jadi kita yang kurang itu sebenarnya yaitu tadi harga, kasih harga konsumen. Itu aja kurangnya sih. Tapi kalau yang lain bagus. Terus ya selanjutnya ini marketing plan. Marketing plan itu apa sih, Pak? Nanti marketing plan akan dibahas materi selanjutnya besok mungkin sama Mas Aji, marketing plan. Tapi teman-teman nanti bisa pelajari di sini. Siapa yang belum pernah membuka marketing plan. Berapa persen ya? Kira-kira 75% lah. 75% distributor baru. Itu kalau buka 00 kayak gini, itu pusing. Saya pun dulu juga seperti itu. Tapi setelah peringkat kita nanti menjadi manajer ke atas, ini sangat penting sekali dibutuhkan. Ini sangat dibutuhkan nanti teman-teman. Ya, makanya usahakan nanti teman-teman bisa membuka starter kit nih yang marketing plan nih. Nanti pelajari pelan-pelan. Nah, pelajari pelan-pelan. Di sini dijelaskan nih 10 macam penghasilan. Di NASA itu ada 10 macam penghasilan. Ya kan, ada laba eceran, rabat pengembangan, rabat karir, rabat kepemimpinan, rabat royalti diamond director,
royalti double diamond, royalti crown, royalti tahunan. Ini rabatnya bisa 20 sampai 30%, ya kan. Ini keuntungan mengikuti bisnis NASA. Nah, ini teman-teman bisa juga dijadikan sebagai media atau materi untuk presentasi ke calon distributor atau calon mitra. Nah, kalau orang yang pikirannya sudah mau berpikir ke depan, ini kalau ngelihat seperti ini, pasti mereka akan tertarik. Berarti penghasilan di NASA itu banyak sekali ya. Ya, ada laba eceran, ada rabat karir dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan menarik nanti. Nah, terus ada pengertian atau singkatan atau simbol. Downline itu apa sih? Nah, kalau sekarang tuh kan downline nggak ada. Sekarang tuh nggak ada yang namanya distributor, tuh nggak ada. Adanya mitra usaha. Makanya di sini ini namanya mitra usaha. Bedanya mitra usaha sama distributor NASA apa ya? Kok sekarang nggak ada distributor NASA, Pak? Ya nggak ada. Sekarang diganti jadi mitra usaha. Kenapa kok jadi mitra usaha? Karena kita itu sebenarnya itu mitra PT Natural Nusantara, bukan distributornya NASA, tapi mitra. Jadi mitra itu sama sama ya, gampangnya sama peringkatnya. Jadi NASA, PT Natural Nusantara dan kita itu bekerja sama sebagai mitra gitu. Paham ya maksud saya? Sebagai mitra, teman kerjasama, bukan distributor lagi. Makanya di sini adalah mitra usaha adalah seorang yang terdaftar sebagai anggota pada network marketing NASA. Nah, ini bisa dipelajari di sini. Sponsor, seorang mitra usaha yang memperkenalkan seorang calon mitra usaha untuk menjadi mitra usaha network marketing NASA dan namanya tertera dalam formulir pendaftaran dalam kolom sponsor. Nah, ini. Makanya fungsinya ini apa? Jadi seorang mitra yang baru, seorang distributor yang baru atau member NASA yang baru, usahakan diajari cara membacanya. Jadi waktu pertama kali daftar, ya kan? Langsung dibuka di depannya. Ya kan? Ini loh. Tak training sebentar, setengah jam atau 15 menit aja tak training. Nah, tinggal diajarin sebentar. Ini loh, kamu sekarang jadi mitra. Jadi mitra itu apa? Seperti ini. Frontline itu apa? Downline itu apa? Upline itu apa? Nah, di sini ada. Nah, terus ini juga ada peringkat-peringkatnya. Ya kan? Terus ada jenjang karirnya. Kalau mau jadi manajer itu harus seperti apa? Kalau menjadi silver manager itu saya harus seperti apa? Nah, ini dijelaskan di sini semuanya komplit gitu. Ini kan. Mitra usaha lebih keren dan nah iya sebenarnya mitra usaha itu lebih keren. Jadi ya sebenarnya itu sama aja sih antara distributor NASA sama mitra usaha mitra NASA itu sebenarnya intinya sama, tapi memang lebih keren, memang lebih terlihat kita lebih profesional itu kalau kita jadi mitra, ya kan? Nah, atau mitra usaha betul. Ini jenjang karir. Ini saya kasih tahu contohnya. Nah, di sini disebutkan nih, distributor adalah mencapai akumulasi PV sampai dengan 4.999 PV selama menjadi mitra usaha NASA. Nah, ini dijelaskan semua. Sampai menjadi seorang Crown Diamond Director itu caranya seperti apa itu di sini ada. Nah, ini juga ada. Kira-kira pertanyaan saya, ya kan? Sudahkah marketing plan ini dijelas? Marketing plan ini Bapak Ibu atau teman-teman semua itu pelajari. Gitu. Biasanya yang mau mempelajari marketing plan itu kalau peringkatnya sudah gold manager. Karena apa?
Karena setelah jadi gold manager, terus omsetnya banyak, mereka akan mengajukan jadi stokis. Nah, kalau sudah mau mengajukan jadi stokis, mereka akan wayangan gitu loh. Mereka akan belajar seperti ini, itu belajar. Iya kan? Tanya itu teman-teman yang jadi stokis itu. Apa yang teman-teman yang jadi stokis itu. Mereka kan akan belajar marketing plan itu setelah mau jadi stokis. Kalau belum jadi stokis mungkin masih males-malesan. Sama kayak saya pun juga dulu gitu. Wah, wayangan ya, wayangan. Beneran. Mempelajari ini tuh sebenarnya gampang, ya, wayangan ya. Kayak apa namanya? Kita mau ujian ya, mau ujian kan kalau mau jadi stokis itu kan ada ujian ya. Ada ujiannya. Nah, salah satu ujian dari untuk menjadi stokis itu adalah menghitung rabat. Nah, ini coba sebentar nih. Sudah saya pelajari Pak, cuma belum mendetail, bisalah sering-sering baca Quran. Nah, ini ya Mbak Linuriati Nasa ya. Itu memang kalau kita belajar sendiri, kita pelajari sendiri itu memang ada beberapa yang kita bingung. Nah, itu memang harus kita pelajari kita harus konsultasi ke upline-nya. Pak Plan ini atau Bu Plan ini kalau saya pengen jadi silver manager atau saya pengen jadi GM itu saya tuh langkah saya seperti apa. Nah, nanti akan dikasih tahu, kamu harus punya 2 kaki atau 3 kaki silver manager. Jadi kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, nanti akan dijelaskan oleh upline Bapak Ibu semuanya. Nah, memang kalau kita pelajari sendiri itu memang agak sulit. Jadi kita memang harus ada yang menjelaskan, walaupun nanti nggak bisa detail. Kalau detail tuh nanti di acara seminar. Biasanya ini nanti yang bahas Pak Ali ini, Pak Mohasanto Ali ini. Beliau akan menjelaskan dengan detail. Untuk jadi peringkat ini kamu harus seperti ini. Nanti untuk supaya bonusnya lebih besar harus seperti ini. Nah, ini sebenarnya di sini juga sudah dijelaskan ya teman-teman, sudah dijelaskan di buku marketing plan ini. Cuma nanti kalau di seminar, kalau dulu kan kita sering adakan KDI ya, KDI itu kan sering dibahas juga ini materi ini. Itu kita akan lebih tahu, kalau saya pengen penghasilan 10 juta per bulan, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Nah, ini nanti berdasarkan marketing plan ini. Nah, contoh kasus begini. Kalau kita tidak mempelajari marketing plan ini, itu biasanya bonus kita itu tidak akan maksimal. Nah, kalau kita tidak mempelajari marketing plan, bonus kita tidak akan maksimal. Contoh, saya pernah ya, ini cerita itu sebelum saya mempelajari marketing plan, itu saya pernah ada pembelanjaan. Waktu itu kalau nggak salah, awal-awal dulu itu sekitar pembelanjaan produk Viterna kalau nggak salah itu sekitar 70 juta. Dan waktu itu saya tidak tahu marketing plan. Saya nggak mempelajari ini. Jangan dicontoh ya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu, ya wajib mempelajari. Nah, waktu itu saya tidak mempelajari marketing plan. Akhirnya pembelanjaan 70 juta tadi itu saya jadikan saya laporkan di 1 orang. Itu kalau Viterna itu ya waktu itu hampir 20 ribuan lah, 20 ribu PV. 20 ribu PV, tahu nggak teman-teman semuanya? Bonus keluar dari 20 ribu PV itu apa? Berapa? Tidak sampai 6 juta. Serius. Itu tidak sampai 6 juta. Iya, sekitar 6 juta lah, anggap aja 6 juta. Bonusnya cuma keluar 6 juta untuk orang yang tadi. Karena apa? Beliau tidak tahu marketing plan. Jadi cuma saya
melaporkan 1 orang. Dan beliau cuma peringkatnya jadi manajer tok. Nah, kalau yang tahu tentang marketing plan pasti wah sayang sekali. Memang sayang sekali kalau kita tidak mempelajari ini dari awal, itu memang sayang sekali. Nah, setelah saya sadar, akhirnya suatu saat saya dapat orderan lagi. Orderannya itu ya sekitar 55 juta. Waktu itu saya masih ingat poinnya itu sekitar 21.000 poin. 21.000 poin. Nah, setelah saya dulu konsultasi ke Pak Ardi. Pak Ardi ya beliau leader kita juga. Pak Ardi, saya ada pembelanjaan sekian. Nah, supaya hasilnya maksimal, bagaimana caranya? Nah, beliau bukakan marketing plan. Nah, kalau pengen jadi ini, nah ini 21.000 nanti dibagi untuk 3 kaki. Terus nanti satu kakinya masing-masing sekian, nanti ini peringkatnya bisa jadi PM, terus nanti bonusnya sekian. Langsung dihitungkan sama Pak Ardi berdasarkan ini marketing plan ini. Nah, setelah saya laporkan, ternyata dengan cara yang Pak Ardi ajarkan dengan menggunakan marketing plan tadi, itu pembelanjaan 21.000 PV, ya 55 juta tadi, itu peringkatnya bisa naik jadi PM, People Manager. Terus yang kedua, bonus itu bonusnya itu sekitar 9 juta sekian. Beda kan hasilnya antara yang pakai marketing plan dengan yang tidak pakai marketing plan. Yang satu 70 juta cuma keluar 6 juta peringkat manajer. Yang satu dengan menggunakan marketing plan, hasilnya bonusnya bisa 9 juta lebih, terus peringkatnya bisa naik jadi per manager. Nah, gitu. Inilah kehebatan marketing plan NASA. Nah, makanya kalau teman-teman tidak mau tidak mau mempelajari marketing plan ini rugi sekali. Benar-benar rugi sekali. Karena apa? Ini yang akan, kalau teman-teman nanti pelajari, teman-teman konsultasi ke plan saya pengen belajar tentang marketing plan. Nah, nanti mungkin dari stokis, yowes besok kita pelajari stokis. Nah, nanti stokis ngadakan home sharing, membahas tentang marketing plan. Pengen jadi distributor, pengen jadi gold manager, syaratnya apa? Nanti tinggal buka di sini. Pengen jadi pearl manager, syaratnya apa? Di sini buka di sini. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sesuatu yang mungkin bagi distributor baru ini biasa-biasa saja. Tapi kalau kita bisa mempelajari, kita tahu benar-benar tahu, kita pelajari benar-benar, jadi seorang Diamond Director NASA itu sangat mudah. Makanya saya berharap teman-teman pelajari marketing plan mulai dari sekarang. Tidak akan rugi. Jadi nanti kita mau peringkatnya apa, terus kita targetnya kapan, terus perkiraan bonus saya itu berapa. Nah, di sini ada ini teman-teman. Ya kan? Di sini ada nih hitung-hitungannya. Nah, nih. Ini kalau distributor baru mumet nih. Saya pun juga mumet sebenarnya. Tapi ini bisa dipelajari. Ya kan? Ini bisa dipelajari. Monggo nanti dipelajari marketing plan-nya. Selanjutnya kwitansi. Kalau kwitansi itu semua orang sudah tahu lah kwitansi. Ya kan? Mungkin teman-teman yang distributor baru yang suka jualan online kan, wah sekarang belinya susah Pak. Bikin sendiri juga bisa. Kemarin downline saya itu bikin
Satu rem itu harganya sekitar 200.000 ya. Satu rem itu 200.000. Anggap aja 200.000, 240.000. Ini bisa jadi berapa ya? Hampir 50 kalau nggak salah. Nah, jadi setiap konsumen belanja dikasih nota. Kayaknya sederhana ya. Sederhana nggak? Sederhana. Nggak perlu Pak, nggak usah pakai nota Pak, nggak ada apa istilahnya nota juga dibuang lagi. Jangan salah ibu-ibu, bapak-bapak. Saya nanya, kalau bapak ibu, biasanya ibu-ibu belanja ke supermarket, ibu-ibu belanja ke toko-toko, biasanya minta nota nggak? Minta nota nggak? Minta nota untuk mencocokkan, wah tadi belanjanya apa ya? Apalagi biasanya kalau ke supermarket, Superindo atau itu namanya apa? Ke Superindo, Alfamart. Biasanya kita minta nota. Untuk apa? Untuk mencocokkan ini loh. Pembelanjaan kita itu apa? Nah, sama juga kayak distributor konsumen NASA itu sebenarnya juga mereka perlu ini gitu, minta nota. Satu fungsinya sebagai database kita nanti. Di sini kan ada nih nama konsumen, terus alamatnya mana, tanggal berapa, teleponnya berapa. Nah ini nanti bisa kita telepon lagi, kita kontak lagi gitu loh. Kan ini kan ada tembusannya ya. Nah, kita kontak lagi, gimana Bu? Wah ini sudah ordernya tanggal 1 Desember 2021. Wah udah setahun nih, hampir 3 bulan. Nah ini kita bisa kontak lagi nomornya, ya kan? Ya kalau kita fungsinya untuk itu. Kalau untuk konsumen itu akan untuk cek harga lagi. Terus di sini kalau kita bikin nota sendiri ya, kita bikin nota sendiri. Di sini kan ada namanya sedia produk-produk NASA. Ini kan iklan kita sebenarnya nanti. Bikin nota sendiri aja, nggak perlu ini juga nggak. Ini pakai ini nggak apa-apa, tapi bikin nota sendiri nggak masalah, ya kan? Bikin nota sendiri, nanti dikasih nama, ya kan, alamat, nomor HP. Jadi kalau ada data-data seperti itu biasanya nanti itu konsumen juga akan menyimpan gitu. Wah tak simpen ya suatu saat aku butuh gitu. Ya kan? Nota itu juga penting sekali kita gunakan. Ya kan? Itu tadi. Untuk konsumen, supaya konsumen pasti disimpan. Kalau notanya bagus, notanya ada data-data, ada nomor kontaknya dan sebagainya, itu pasti disimpan. Karena apa? Suatu saat kalau mereka butuh, mereka akan menghubungi kita lewat nomor tadi. Itu untuk konsumen. Kalau untuk kita itu sebagai database. Karena ada nomornya, ada tanggalnya. Ya kan? Nah, kayaknya sederhana. Tapi ini memang bagus sekali nanti kalau digunakan. Nota. Siapa yang tidak pernah pakai nota? Kebanyakan nggak perlu Pak, nggak pakai nota Pak, percaya-percaya jangan. Sama seperti ini. Nah, kayak gini. Ini label pengiriman, ya kan, label pengiriman. Ini juga menarik kan, kayak gini. Ada nomor HP-nya, ada nomornya sini benar. Ini terus di sini nanti ditulis nama, alamatnya, nomor HP-nya. Nah, kelihatan kan bagus. Nah, orang kalau melihat nih, wah bagus nih, disimpan. Nanti suatu saat mereka akan menghubungi kita lagi. Nah, satu nota, satu label nama. Makanya kalau bisa label itu juga tetap dibikin menarik, data-datanya kita komplit. Nah, selanjutnya ini ya nggak usah dibahas nih lah, stiker sama ini nggak usah. Yang selanjutnya ini aja dulu, formulir pendaftaran. Nah, kalau
sekarang itu kan memang kebanyakan kan sistemnya kan online ya. Teman-teman biasanya banyak mitra-mitra baru itu pendaftaran lewat WA. Jadi nama silahkan kirimkan foto KTP ya kan. Silahkan foto KTP terus nama, alamat, nomor HP. Nah, ini juga sebenarnya dari kantor itu juga menyediakan seperti ini. Nah, ini biasanya ini digunakan kalau kita ketemu sama distributor atau calon mitra baru. Ya kan? Nah, fungsinya seperti apa? Supaya kita lebih terlihat profesional gitu. Di mata distributor baru itu kita profesional. Nah, ini kalau kita ketemu offline gitu. Jadi ketemu langsung, terus kita buka starter kit. Nah, monggo Mas, silahkan diisi pendaftarannya. Ini pendaftarannya. Seandainya ini kan ini cuma 3 lembar ya, 3 formulir ya. Seandainya habis, bisa minta ke stokis. Stokis biasanya menyediakan formulir pendaftaran seperti ini. Nah, kalau stokisnya tidak ada, ya nanti stokisnya dilaporkan aja ke Pak Munir. Pak Munir itu stokisnya nggak ada formulir, semua ini Pak. Gitu. Stokis biasanya ada. Nah, yaitu tadi fungsinya apa? Supaya kita lebih profesional, ya kan? Kalau dulu memang ini harus dikirim ke kantor pusat, ya kan? Ini harus dikirim ke kantor pusat. Jadi kan ada 3 lembar. Tapi sekarang kan karena sistemnya sudah digital, jadi kita ngirimnya datanya memang sudah kita input langsung ke program stokis. Tapi supaya lebih kita tetap profesional, ini tetap wajib kita kasihkan ke distributor baru, monggo silahkan diisi, mereka akan mengisi. Nah, dengan mengisi seperti tadi, distributor juga akan mantap. Wah, ngisi formulir nih seperti ini, ngisi formulir, wah ini benar-benar profesional. Ya kan, bisnis kita itu bisnis profesional gitu loh. Ada formulirnya. Seperti itu. Jadi saya yakin banyak distributor baru tidak ngisi ini. Yakin saya. Ya karena apa? Ya mungkin kayaknya tidak perlu, tidak merasa perlu, jadinya tidak diisi. Udah tahu ya fungsinya formulir ya. Yang terakhir ini web offline. Nah, ini web offline. Ini fungsinya untuk apa toh, Pak? Nah, ini web PT natural. Jadi ini nanti untuk ini ya ada panduannya di sini. Kopikan folder NASA dari CD ke drive. Jadi ini nanti dibuka lewat komputer bisanya. Jadi seolah-olah kita itu kayak buka webnya NASA, tapi beda, bentuknya memang beda, tapi ada kayak webnya NASA. Jadi ini nanti isinya dikopi ke laptop, nanti dari laptop tinggal putar. Caranya ada di panduannya seperti ini. Nah, fungsinya apa? Nah, gunanya apa? Jadi suatu saat kalau kita lagi presentasi, kita pakai laptop, ya kan? Kita pakai laptop, kita presentasi. Kita bisa bukakan web NASA tapi dengan offline. Nah, ini kan tulisannya web offline ya kan. Nah, itu ngisi form pendaftaran lewat WA Pak. Nah, itu kalau jauh nggak masalah Mbak. Tapi kalau memang kita ketemu offline, itu kalau bisa itu tetap ngisi formulir seperti ini. Supaya apa? Supaya terlihat profesional. Tapi kalau jauh nggak masalah, pakai WA nggak masalah. Saya lanjut di sini ya. Ini fungsinya apa? Sebagai ini kan di sini. Web offline, media informasi interaktif NASA tanpa koneksi internet. Jadi tanpa koneksi internet pun, jadi lewat laptop, ini kita bisa buka web NASA. Jadi di situ nanti ada penjelasan produk, ada video kesaksian, testimoni sapi, semua testimoni di NASA ada. Semua testimoni NASA ada di sini. Ya, jadi nanti mungkin saya mau buat video cara mengoperasikan ini. Nah, semoga bisa nanti saya buatkan
ya kan, saya buatkan video testimoninya, video cara aplikasi web seperti ini. Jadi nanti enak. Jadi kalau kita mau presentasi yang istilahnya jauh dari koneksi internet, atau kita nggak ada kuota dan lain sebagainya, ada ini. Jadi di laptop kalau bisa memang dipasangi ini, nanti ada video-videonya. Itu enak sekali nanti kita mau presentasi. Nah, kalau bisa ini dipelajari teman-teman yang punya laptop, yang punya komputer, monggo dipelajari. Cara-caranya seperti apa udah dijelaskan di sini. Nah, nanti seandainya tidak bisa, ya nanti bisa kontak apply-nya, nanti diajari apply-nya. Ini sudah lengkap. Nah, sekian teman-teman bedah kit B-nya. Padahal cuma kit B1 ya, tapi ternyata kalau dijelaskan tuh hampir 1 jam. Hampir 1 jam saya menjelaskannya. Nah, materi yang kedua adalah support system. Support system. Apa sih support system? Nah, support system itu adalah ini. Jadi di NASA itu ada yang namanya pendidikan NASA, kayak FKS, kayak mungkin support system yang lain. Nah, kalau di NASA support systemnya adalah Diamond Network. Nah, support system itu apa? Beliau menyediakan sistem pendidikan yang bisa diakses oleh semua distributor NASA. Nah, di NASA itu namanya Diamond Network. Nah, Diamond Network itu menyediakan pelatihan-pelatihan, ya kan, support system, pelatihan-pelatihan, menyediakan alat bantu dan lain sebagainya. Nah, itu namanya support system. Nah, selain support system di NASA Diamond Network, kita juga punya support namanya FKS, Forum Komunikasi Stokis, ya kan, FKS. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu yaitu tadi membantu teman-teman untuk mendapatkan atau mengakses atau mempercepat teman-teman untuk sukses di NASA. Sebentar ya. Untuk mempercepat teman-teman untuk sukses di NASA. Jadi kayak di FKS itu mengadakan pelatihan-pelatihan, kayak kemarin ada KFO, terus KFO udah 2 kali, terus TOS, ya kan, terus sekarang ada bootcamp. Nah, itu adalah salah satu bentuk support dari sebuah support sistem NASA, atau kalau di kita itu namanya Forum Komunikasi Stokis NASA, FKS, itu untuk kemajuan teman-teman semua di bisnis NASA. Jadi gunakan support system ini itu semaksimal mungkin. Jadi kalau dari FKS mengadakan pelatihan-pelatihan, gunakan semaksimal mungkin. Sebentar, ini saya juga buka sebentar materinya. Oh ya. Yeah. Nah, support sistemnya NASA. Nah, terus yang kedua, selain support system itu kita juga ada nama support team. Nah, supaya kita lebih cepat sukses di NASA, kita juga butuh sebuah support dari dari tim kita sendiri ya. Jadi gini maksudnya, kita bikin sebuah tim. Jadi mungkin biasanya nanti akan dikomandoi oleh seorang stokis, ya kan. Jadi stokis itu bikin tim. Nah, tim nanti ini bertugas sebagai apa? Nah, kalau yang support dari support sistem NASA tadi kan sudah dikelola oleh teman-teman Diamond Network ya. Nah,
kita bikin sebuah tim kecil. Jadi khusus tim kita. Jadi kalau di bawah FKS, jadi dari Diamond Network ada FKS. Nah, FKS itu nanti juga ada tim-tim kecil lagi, jadi namanya support tim tadi. Nah, tim-tim tadi itu gunanya untuk apa? Dia akan menyelenggarakan home sharing, ya kan? Akan menyelenggarakan nanti kalau home sharing sudah berjalan normal, berjalan lancar, dia akan menyelenggarakan NDO. Nah, kalau NDO sudah bagus, akan menyelenggarakan master seller. Setelah master seller, nanti ada lagi mungkin jadi KDI atau nanti seminar-seminar NASA yang lain. Nah, kita mulai dari support tim tadi. Kalau yang besar-besar itu sudah dikelola oleh teman-teman ya, support Diamond Network, FKS. Nah, support tim tadi ini untuk kita sendiri dulu, kalangan terbatas. Nah, biasanya tadi dikomandoi oleh seorang leader atau stokis. Nah, nanti jadi kita bikin sebuah tim ya, tim. Kalau di yang saya tahu ya di Cilacap itu ada Cipumas. Yang di Tegal itu ada apa ya, lupa saya. Yang di Tegal, terus yang di Jepara itu ada NJBS kalau nggak salah, NJBS tuh yang di Jepara itu, terus yang di mana. Nah, mereka bikin support tim sendiri. Jadi itu tim-tim kecil gitu loh, tim-tim kecil yang bertugas untuk membuat acara-acara di bawah naungan FKS, ya kan, support timnya tadi. Nah, itu nanti ada namanya ketua, ya sama kayak kita berorganisasi, nanti ada ketuanya, nanti ada bendaharanya, nanti ada ketua, nanti kalau ada apa acara ada ketua panitianya. Jadi kayak tim-tim mandiri seperti itu. Nah, nanti ini akan ada tugasnya masing-masing. Nah, tetap nanti harus selalu konsultasi ke FKS. Karena apa? FKS ini nanti yang akan mengarahkan. Nah, tim kecil tadi ini tugasnya apa? Ya tadi mengadakan home sharing. Jadi mungkin nanti berapa, 1 orang atau ya minimal 4 orang. Jadi lintas jaringan. Kalau bisa memang lintas jaringan. Kenapa kok lintas jaringan? Itu supaya kita belajar bekerja sama, ya kan, bekerja sama, belajar memberi. Kan biasanya ada nih ya, itu jaringannya dia, saya nggak mau bekerja sama dengan dia. Kalau saya membantu dia, kalau saya membantu jaringannya, saya rugi. Nah, seperti mental-mental seperti itu yang kita mulai hilangkan dalam bentuk tim-tim seperti ini tadi, support tim tadi, kecil-kecil tadi. Nanti kalau sudah terbiasa bekerja sama, nah nanti jadinya seperti FKS, jadinya seperti Diamond Network. Itu dari lintas jaringan bekerja sama untuk semua orang, semua jaringan. Nah, kalau katanya Pak Iwan Kianu Sangaci itu, kita lost doll, kita jadi seorang diamond gitu. Itu susah itu nanti. Memang kita berawalnya dari seperti itu. Kita kerjasama dalam sebuah tim kecil, ya kan. Jadi yang paling mudah yaitu menyelenggarakan home sharing dulu. Kita belajar home sharing. Jadi mungkin nanti dari 5 orang, timnya 5 orang. Jadi stokis dia membentuk 5 orang atau dikumpulin jadi satu tim. Kapan kita mengajarkan home sharing? Nah, nanti bareng-bareng ke sana. Ada yang jadi MC, ada yang jadi pemateri, ada yang membantu mungkin kalau ada konsumsi, membantu konsumsi dan lain sebagainya. Nah, dari tim-tim kecil tadi itu nanti akan membuat sebuah jadwal gitu loh. Jadwal besok home sharing di sini, terus besoknya home sharing di sini, besoknya home sharing di sini. Apa yang kita butuhkan.
apa besok materi yang apa yang akan kita sampaikan. Nah, kayak seperti tadi ini membahas ini. Sebenarnya materi-materi seperti ini tuh kalau dibahas di home sharing itu asik. Jadi satu ini aja dibahas di home sharing itu bisa berjam-jam sebenarnya. Ya kan, materi-materi ini tentang nota pun sebenarnya kalau dibahas di home sharing itu juga asik. Nah, itulah pentingnya kita bikin sebuah support team. Kita bikin sebuah tim support lah namanya. Nah, yang saya tahu yaitu di under FKS itu sudah banyak sih. Sudah banyak yang bikin tim-tim sendiri. Ya itu yang paling terkenal ya, yang paling terkenal dulu kalau saya sering ini. Karena memang sering saya lihat statusnya itu kayak ini timnya Mbak Tini itu NJBS NASA Jepara apa itu saya lupa. NASA Jepara apa. Kalau timnya Mbak Rahma itu NASA Cipumas, Cilacap, Purwokerto, Banyumas. Nah, NASA Cipumas itu Cipumas, NASA Cilacap, Purwokerto, Banyumas. Mungkin nanti akan keluar tim-tim kecil lagi. Banyak sebenarnya sih, saya tahu banyak cuma saya lupa. Nah, itulah fungsinya. Itu fungsinya nanti sebagai pembuat acara-acara di NASA. Dan biasanya kalau sudah terbiasa ya kan kita memberi, kita membantu teman. Itu ada NASA Jepara Berjaya Selalu NJBS. Nah, bener tuh Mbak Yani Septian Arifin nih. Nah, NJBS ya itu support team itu namanya. Ya kan? Tim support under FKS NJBS. Nah, kalau kita sudah jadi satu dalam tim NJBS, kita menyelenggarakan pertemuan-pertemuan. Ya, kecil-kecilan dulu lah. Kalau yang belum besar ya kecil-kecilan dulu lah. Kita mulai dari home sharing. Terus NWKS, itu banyak itu. Salah satunya juga itu tuh Mbak. Ini Weleri kalau nggak salah. Itu ada NASA Jepara Brawijaya. Nah, seperti itu ya, maksud saya sudah tahu ya teman-teman semua ya. Kalau sudah seperti itu, bikinlah acara-acara, undanglah upline leader teman-teman di acara home sharing. Jadi fungsinya support team tadi itu salah satunya untuk ngundang upline. Ya kan, upline-nya diundang NASA Weleri. Nah, ini ada nih NASA Weleri Kendal Sukses NWKS. Nah, seperti itu. Itu nanti fungsinya apa? Menyelenggarakan home sharing. Nah, nanti kalau sudah home sharing berhasil, sudah terselenggara, nanti tinggal apa yang perlu diperbaiki. Besok mau kemana lagi? Nah, fungsinya seperti itu. Nah, itulah fungsinya dari support team tadi. Jadi dari support team nanti konsultasinya ke FKS. Ya kan? Nah, kalau kita sudah punya tim yang besar kayak NWKS itu sudah besar. Terus NJBS itu juga besar, Cipumas itu juga sudah besar. NKS nah itu juga besar, ya kan? Nah, itu kalau kita sudah seperti itu, kita mau menyelenggarakan KDI, ya kan? Kita ngundang leader dari Jogja pun, wah, kita punya kekuatan nih loh. Ini Pak leader ini saya punya tim yang besar nih. Ayo isi ke Kalimantan umpamanya. Nah, nanti leader juga, wah, ini timnya besar luar biasa. Nah, kita kan juga bangga itu loh kalau sudah punya support tim seperti itu. Ya kan, kita jadi bangga. Makanya bikinlah sebuah support tim yang istilahnya sebagai kebanggaan kita nanti. NWKS yes, NJBS yes ya, Cipumas yes kan gitu.
Kan kalau pas KDI itu ya kan sering ya, Cipu Mas yes, kalau enggak NWKS yes, NASA Weleri luar biasa. Nah itu kan ada sebuah kebanggaan gitu loh. Apaan pun dengar itu juga pasti merinding. Wah ternyata ini semangatnya luar biasa. Nah itulah yang kita butuhkan sebenarnya untuk tim-tim seperti itu. Dari tim kecil menjadi tim besar. Seperti itu ya Mbak Nia Nuraini. Nah, karena apa ya? Tidak mungkin lah tahu-tahu besar seperti FKS ya kan. Tahu-tahu besar kayak Diamond Network ya nggak mungkin. Pasti mulai dari kecil dulu. Dari kecil dulu jadi tim yang besar. Nah, monggo nanti kalau apa namanya bisa tanya-tanya ke upline-nya. Timku ki apa to? Plan. Ayo kalau upline-nya belum punya, ya ayo kita dorong upline-nya. Ayo Pak Upline, ayo Bu Upline kita bikin tim. Tim apa ini kita enaknya? Nah, biasanya tim tadi namanya biasanya akan kayak semacam apa namanya nama daerah atau sebuah nama kebanggaan gitu atau menjadi sebuah ciri khas daerah gitu. Nah ini ada lagi nih tim NASA Kulon Progo Berjaya itu jadinya apa KPB wah itu santai sampai ketemu bersama ya tak tunggu Mas Heri ya tak tunggu di Jogja. Nah tuh lihat tuh teman-teman baca komentar-komentarnya tuh. Yes Pak NWKS pasti bisa sukses. Nah mantap kan teman-teman kalau kayak gitu. Kalau punya apa namanya tim support kayak gitu kan. Ya enggak. Nah makanya mulai saat ini teman-teman itu kumpulkan leader-leader yang bisa diajak bekerja sama. Ya kan. Nih ada Cianjur Jawa Barat Berjaya. Nah monggo silahkan. Mulai teman-teman leader, teman-teman yang punya jaringan besar itu mulai bikin sebuah support tim, ya kan. Nah, mulai bikin nama yang menunjukkan ciri khas dari grup teman-teman tadi. Selenggarakan home meeting atau kalau pas ketemu bikin seragam seperti ini, pokoknya ini kalau ini NCC kan bikin baju nanti dikasih logo support team. Nah NSBS nah umpamanya sini NSBS NASA Semarang Berjaya ini siapa tadi Mbak Sri Haryani NASA Semarang Berjaya selalu nah, ini tim Ungaran. Nah sini bikin kaos atau bikin baju di sini terus di NSBS NASA Semarang Berjaya selalu. Jadi setiap kali ada pertemuan NASA ini dipakai. Ini sebuah kebanggaan gitu loh. Ada nasanya, ada nama timnya. Ini sebagai sebuah kebanggaan. Gitu loh. Ya enggak? Nah, jadikan NASA itu sebagai sebuah kebanggaan gitu. Jangan kerja di mana? NASA. Enggak. NASA itu mantap gitu loh. Jadikan bisnis kita ini menjadi sebuah kebanggaan. Jadi yang kita pakai pun juga menjadi sebuah kebanggaan. Tim kita juga menjadi tim yang doa kita kan menjadi tim yang semakin solid dan besar seperti FKS, seperti NASA. Itu teman-teman materi kita saat ini. Ini NASA Taiwan berkembang sempurna NTBS. Nah, itu juga bagus seperti ini. Cocok, Mbak. Semoga berkembang sempurna. Amin ya. NASA Jepara Berjaya selalu. Nah monggo teman-teman nanti bikin tim sendiri, kumpulkan teman-teman yang mau diajak bekerja sama. Ya syaratnya itu memang syaratnya cuma mau diajak bekerja sama dan mau sukses berjamaah dan sukses bersama. Nah itu kita akan lebih mudah bekerja samanya, kita akan mudah menjadi sebuah tim yang hebat. Itu ya teman-teman ya. Semoga materi malam ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika banyak salah ya saya minta maaf ya.
Semoga materi bisa bermanfaat semua buat teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Semoga pandemi cepat berlalu. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Go Diamond!